ke ini sendiri sih, langsung lari ke ini sendiri ya. Tapi kalau dari marketplace, kemudian dia ada query ke web, kita bisa tricky pakai kode tertentu. Kadang link yang ke WA itu kita bisa setting nih. Kalau misalnya bahasanya seperti ini, dia larinya dari link ini. Kalau bahasanya seperti ini, dia larinya dari link itu, malah lebih trickian. Tapi overall yang penting tertracking aja, Stago. Karena kalau langsung digas, kalau misalnya memang ada dua tipe produk ya. Satu produk yang market driven, satu produk yang product driven. Ini kita yang dulu sering kita diskusikan. Kalau memang dia produk driven, berarti kan kita masih butuh ngedukasi market lebih, jelasin lebih banyak lagi gitu. Kalau produk solusi kan herbal. Nah, betul. Kalau model seperti ini itu biasanya kalau langsung gas itu cukup berat, Mas. Karena kan nanti kita masih butuh banyak effort untuk edukasi dan kurang efektif sih kalau aku lihat. Tapi kalau dia market driven, katakanlah secara konten dia udah matang dulu. Misalnya dia sudah teredukasi di konten, kemudian dia query nanya ke Google, nah terus kemudian dibantu gas iklan pakai SEM gitu, itu masih efektif banget. Karena kita seperti ini aja, kontennya sudah ada, dia sudah teredukasi. Nah, ketika dia query di Google itu sebenarnya dia udah close ke decision aja, ke keputusan pengen beli ya aja sih sebenarnya. Nah itu iklan kita itu membantu naikin priority ke atas, memperbesar peluang kita dipilih. Nah itu ngefek banget. Di situ kalau definisi gas ngelontorin budget iklan di situ itu ngefek banget. Lebih efektif lah ya. Lebih efektif. Siap. Ya, cuman pertanyaannya itu aja sih. Kita masih perlu ngedukasi banyak atau enggak gitu. Kalau misalnya masih perlu ngedukasi banyak, mending nanti budgetnya dialokasiin di konten, terus kontennya di-endorsein. Di-endorsein itu maksudnya gini, kita libatin influencer agar nge-up konten kita. Iya, jadi kalau satu lagi. Nah, aku lihat kan konten ikan tuh mempengaruhi konten iklan harus sesuai dengan target persona kita nggak sih, Mas? Kadang-kadang kan kita target persona ibu-ibu, bapak-bapak lah, namanya orang sakit ya. Jangan kadang-kadang pas yang bikin konten tuh tim sendiri kan masih muda-muda tuh. Itu akan mempengaruhi besar nggak ya, Mas? Gaya bahasa ngefek. Tapi kalau besar atau tidaknya itu yang aku sendiri juga harus validasi. Tapi yang pasti gini, Mas. Orang itu kan ketika misalnya aku aja lah, kayak misalnya aku di usia kita gitu, aku sama Mas Tanggul gitu. Kadang konten-konten yang disajikan dengan bahasa kita itu kita masih relate. Tapi kalau misalnya kita mau mentarget orang-orang di atas 40 gitu, aku kadang lihat gini juga, kenapa ya iklan ini works ya dengan lagu-lagu jadul, videonya nggak begitu sewah kalau misalnya kita nggarap milenial atau Gen Z gitu. Benar. Tapi it works, tapi berhasil. Ternyata memang relate di gaya penyampaiannya juga. Jadi gaya penyampaian, terus pemilihan, padahal isinya cuma bunga-bunga, kadang ada quote ya gitu. Tapi itu kena. Jadi istilahnya gini, harus sesuai dengan buyer persona sih. Gitu aja seperti itu. Jadi kalau mereka memang sukanya diajak ngobrol dengan stylenya orang tua gitu, istilahnya dengan gaya, maksudnya di gaya 40-an ke atas, ya otomatis konten kita harus ngikutin gitu.
Termasuk kalau kita mau nyasar anak yang lebih muda gitu, milenial atau Gen Z, kita harus lebih selektif lagi. Kontennya secara kualitas video harus beda gitu, talentnya harus dipilih gitu. Mereka lebih picky, lebih itu. Tapi kalau orang tua nggak picky, yang penting rasanya kena gitu, udah bisa. Ya, siap, siap. Siap, Mas. Tapi yang pasti itu sih harus relate antara gaya bahasa, cara penyampaian. Yang jelas kalau misalnya kita pakai gaya anak muda yang selengean dan lain-lain buat orang tua, itu rejection-nya sangat tinggi. Bahkan bukan hanya online ya, offline itu terasa banget. Bayangin kalau misalnya ini real kasus ya, di Jogja gitu, ada satu store roti, dia winning dibandingkan kompetitor gara-gara apa? Gara-gara dia manggil pelanggan yang lebih tua dengan kromo inggil. Kromo inggil itu tahu sendiri kan, bahasanya lumayan complicated untuk orang tua gitu. Tapi itu ternyata kena. Jadi kalau orang katakanlah dibahasai kromo inggil kan, ya entah itu, ya paling halus gitu ya. Merasa orang itu kayak dihargai, kayak diajeni, respect sih kuntinya. Personalize ya bahasanya mah ya. Betul, betul. Tapi kalau untuk kafe-kafe anak muda kita panggil Kak, itu lebih kena ke mereka gitu. Bahkan mereka nggak expect kromo inggil. Kenapa? Itu overkill, terlalu berlebihan. Buat mereka kadang mereka juga nggak paham kromo inggil. Meskipun orang Jawa gitu nggak semuanya paham kromo inggil. Siap. Oke, Mas. Ya. Matur nuwun, Mas. Makasih banget. Thank you, matur nuwun Masukannya. diskusinya. Ya, matur nuwun diskusinya. Ini ada Mas Rizky Bagus. Mas Bagus pengen diskusi? Monggo, yang resen tadi mau diskusi juga oke. Oh ya, ini tadi ada punyanya siapa tadi ya? Mbak Olive. Oke, Mbak Olive mau ngobrol langsung? Ini yang resen ada Mas Rizky Bagus. Monggo duluan aja yang mau open, mau ngobrol. Halo Mbak Olive. Halo. Halo, ya. Tadi ini ya jualannya produknya ini ya, parcel ya. Itu targetnya siapa? B2B, kan perkantoran atau ke B2C personal? Salah satu kayak, tapi masih home industry gitu loh, Mas. Home industry. Lokasinya daerah mana? Solo. Solo. Oke. Solo. Itu aku sebenarnya karyawan baru. Aku baru 4 hari kerja. Masahi database customer lama buat handle. Itu aku itu loh, ngumpulin database lama itu sampai 20.000 kan. Itu ternyata database customer campur. Jadi kan pihak perusahaan tuh nggak jual cuma hampers, kayak celengan gitu-gitu dan lain-lain. Tapi untuk puasa kali ini dia fokusnya ke hampers. Itu menurut Mas, aku harus dompleng semua apa harus ke customer hampers aja? Sebenarnya sih paling bagus adalah ketika kita selektif ke customer hampers. Tapi kalau misalnya Mbak Olive bisa ini ya, modif, maksudnya angle-nya ditukar gitu. Angle-nya ditukar, bukan ditukar, dimodif. Celengan ini dikombin dengan hampers. Kalau misalnya bisa bikin satu inovasi produk kayak gitu, itu relate. Pesannya relate. Ada produk kayak gitu nggak? Jadi kan roti kue kering itu kan, itu kasih celengan sama sajadah. Mungkin yang aku tanyakan gini aja sih.
Di situ ada usianya atau hanya sekedar nomor, nama gitu aja di Nomor, database? tahun, bulan, sama data dia pernah order barang apa gitu. Berarti lebih main amannya sih sebenarnya startnya adalah yang dia biasa order itu apa. Gitu. Nanti itu aja yang diaktifasi, nggak perlu ngecross, nggak perlu nyilang-nyilang, tapi mending difokuskan dia biasanya order apa gitu. Jadi biasanya order apa, itu aja yang dimainkan. Berarti kontennya nanti adalah bikin satu konten-konten, misal jalin relationship dengan istilahnya kolega atau teman kantor atau keluarga, silaturahmi keluarga. Di situ ada gimana terampilnya penataan hampers, gimana sih cara, kalau sekarang kan banyak satisfying video. Satisfying video itu maksudnya adalah video yang menjelaskan proses gimana sih nyusun hampers yang bagus. Tapi dia dijelasin di satu konten-konten. Itu harus dikuatin tuh kontennya. Nanti secara bertahap konten itu dibalut dengan misalnya dengan quote-quote, gimana sih misalnya dikaitkan dengan hadis fadilah atau keuntungan menyambung silaturahmi, terus keutamaan memberikan hadiah dan lain-lain gitu. Jadi konten-konten seperti itu aja yang di broadcast secara rutin, tapi jangan terlalu intens ya, maksudnya terlalu intens itu terlalu kuat broadcastnya. Misal 1 minggu sekali atau maksimal 2 kali gitu, itu bisa menjadi reminder buat mereka. Tapi kalau lebih dari itu bisa menjadi distractor, menjadi annoying, gitu aja sih. Ya. Kurang lebih seperti itu. Aku nge-save dulu 1.000 kan Mas. Ya nggak sampai 1.000, paling 500. Itu aku ke atas ya seniorku di situ suruh broadcast dulu. Semisal kayak, hai Kak, udah pernah order ini di aku, gimana penilaiannya gitu, kayak pembukaan kayak gitu loh. Ya itu bisa. Itu kayak paling Tapi, cuma 3% sih yang balas, yang lain ya, enggak. Iya, karena kalau cuman seperti itu pasti responnya sangat ini ya, sangat slow sekali. Kenapa? Karena mereka nggak ada urgensi untuk balas juga. Gitu. Banyak yang dikombinasikan, misal dikombinasikan dengan voucher. Misalnya kalau order lagi gitu, mereka dapat benefit apa gitu. Itu biasanya ada. Tapi kalau boleh tahu takernya berapa dari 1.000 yang broadcast, yang berapa tadi yang reply? Paling 20%. 20% reply masih bagus. 20% reply masih bagus. Cuman perlu dikasih konten yang continue gitu aja sih. Itu langsung perkenalan gitu atau lebih baik langsung kasih kayak diskon gitu Mas? Lebih diaktifasi dulu deh. Maksudnya disapa lagi gitu, terus kasih konten apa dulu. Baru nanti ngomong konten kedua atau konten ketiga atau keempatnya baru jualan. Ya. Oke, siap. Thank you Mbak Olive sudah sharing. Ya. Mas siapa tadi? Lagi? Iya, Yang Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Rizky. Sehat Mas Ipul ya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Lagi batuk. Alhamdulillah. Iya, masih batuk-batuk biasa. Ya gimana nggak batuk? Tetap nambeng es. Ini Gimana Mas? Mau tanya, kalau tahapan launching sama pre-launching sama launching itu bagaimana tahapannya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana mempromosikan suatu bisnis atau produk? Karena untuk kita mempromosikan dengan potong harga, diskon dan lain-lain atau hadiah itu kan juga sudah kurang relevan lagi. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mendelete-nya, Mas? Oke, delete ya. Ya, Yang itu ketiga yang delete. ya.
Oke, yang pertama adalah bedanya pre-launch dengan launch gitu. Sebenarnya ujungnya launch. Launch itu goalnya di situ sebenarnya. Kalau apa yang lebih banyak dilakukan di launch, launch itu sebenarnya nanti lebih banyak melayani sisi penjualan. Pre-launch itu adalah menyiapkan customer atau market untuk mengantisipasi launch. Jadi tujuannya untuk bikin awareness, biar apa? Biar nanti ketika kita launch, misalnya ketika kita benar-benar launching, orang itu nggak nyuekin, nggak lewat. Tujuan pre-launch itu sebenarnya seperti itu. Kenapa sering banyak launching yang gagal? Ya karena satu, market nggak tahu bahkan. Market nggak tahu kalau ada launching itu. Kenapa? Terlalu mendadak aja tiba-tiba launch. Gitu. Karena pre-launch-nya nggak matang dia. Pre-launch-nya nggak matang. Kedua, mereka tahu, tapi mereka don't care. Atau, mereka nggak peduli. Kenapa? Mereka nggak ngerti esensinya kenapa mereka harus peduli kalau ada launching itu. Jadi dua yang harus siapin, tahu dulu, terus yang kedua mereka harus tahu, harus peduli gitu. Kenapa mereka sampai harus memperhatikan kalau nanti di tanggal sekian itu ada launch itu. Nah, ini yang kita perlu bangun konten-kontennya seperti itu gitu. Kenapa sih kita harus care kalau nanti itu ada launch tanggal sekian gitu. Itu yang cukup berarti di situ. Makanya nggak bisa kita bikin terlalu mendadak. Bahkan kalau misalnya klien saya launching week 3 gitu ya. Week 1 dan week 2 harus ngantisipasi itu dulu, harus ngantisipasi week 3. Jadi nyiapin ya yang dimunculin apanya dulu gitu. Ya semacam kayak teaser. Teasernya dimunculin. Terus harus ada reason-nya ya. Reason. Kenapa sih kita harus care? Ini misalnya kainnya langka atau prosesnya unik atau kita kasih story lah, kasih cerita. Kenapa orang harus peduli dengan ini? Sama kayak orang mau beli NFT. Kenapa sih ada NFT yang sampai dibeli harganya puluhan juta sampai miliar gitu. Ya, apa bedanya banyak NFT yang diluncurkan tapi semua orang pada cuek. Bedanya adalah story-nya. Kenapa NFT ini begitu penting gitu? Kenapa yang lainnya dicuekin? Padahal orang seperti Gozali gitu atau orang seperti NFT kreator yang lain itu jumlahnya berapa? Sekarang berudak ribuan. Begitu kasus Gozali meledak itu semua orang jadi pengen bikin NFT. Tapi mereka lupa, mereka bikin produknya aja tapi nggak bikin mikirin pre-launch-nya. Semuanya sama sih sebenarnya sama. Kenapa banyak produk gagal gitu? Produk gagal bukan karena produknya jelek, tapi launching-nya nggak ada yang tahu atau nggak ada yang care, nggak tahu story-nya. Terus yang kedua tadi pertanyaannya adalah kalau yang ketiga kan delete ya. Yang kedua tadi Itu apa, Mas? cara mempromosikan suatu produk ataupun jasa.